Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 7, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Ingat, jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga imun kalian. Kali ini, pelajaran IPS kelas 7 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelum kita ke materi, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Semoga hari ini diberikan sehat dan diberikan ilmu yang bermanfaat tentang pelajaran IPS kelas 7, manusia, tempat, dan lingkungan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tentang manusia, tempat, dan lingkungan adalah menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antara ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antara wilayah di Indonesia, menyebutkan tujuan interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antara ruang, menyebutkan contoh kondisi saling bergantung dengan yang lainnya untuk terjadinya interaksi antara ruang. Nah, pengertian ruang dan interaksi antara ruang. Setiap manusia atau makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Jadi, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ada istilah lain lagi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi antara ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Konsep tentang ruang. Ruang absolut. Ruang absolut itu adalah ruang yang merupakan wadah yang bersifat khas fisik dan empiris yang ditentukan berdasarkan ukuran geometri berdimensi 3, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Ruang relatif adalah ruang berlangsungnya suatu relasi, kegiatan yang terikat pada proses dan waktu. Ruang relasional adalah ruang yang berisi dan mencerminkan dirinya sendiri yang berupa hubungan dengan objek lain serta selalu berkaitan dengan referensi organisasi, keruangan, dan interaksi keruangan yang berkaitan dengan lokasi. Jika kamu pergi ke berbagai tempat, cobalah perhatikan perbedaan dengan tempat tinggal kamu saat ini. Perhatikanlah keadaan alamnya, penduduk, dan aktivitasnya,
seni budayanya, dan lain-lain. Apakah ada perbedaan dengan keadaan di tempat kamu tinggal saat ini? Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena itu, terjadilah saling tukar komunitas antara tempat satu dengan tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komunitas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keuangan, yaitu saling melengkapi, complementarity atau regional complementary, di mana kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komunitas yang dihasilkan. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B, melakukan aktivitas perdagangan atau jual beli. Perhatikan ya, gambar wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. 2. Kesempatan antara intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Perhatikan gambar wilayah A surplus sayuran minus ikan, sedangkan wilayah B surplus ikan minus sayuran, sedangkan wilayah C surplus ikan minus sayuran. Nah, antara wilayah A dengan wilayah B ini mengadakan atau merupakan interaksi yang kuat ya. Nah, antara wilayah A dengan C interaksinya lemah. Jadi menggambarkan melemahnya interaksi karena adanya intervening opportunity. 3. Kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antara ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapai itu juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak dapat menjual sayuran ke wilayah B. Ya, ini gambar bentuk interaksi antar ruangan ya, contohnya ya. Ya, sekarang ke aktivitas 3.1.1.
Nah, nanti diskusikanlah dengan teman kalian, teman kamu, melalui Zoom, boleh, melalui video call, atau melalui VN. Nah, tentang apa sih yang dimaksud dengan ruang menurut pendapat kalian? Mengapa terjadinya perbedaan karakteristik antara ruang? Mengapa terjadinya interaksi antara ruang? Seperti apa sih bentuk interaksi antara ruang di Indonesia? Nah, kalian boleh cari sumbernya dari internet, boleh, koran, majalah. Dan nanti kelompok kalian silakan presentasi hasil diskusinya menggunakan video call, menggunakan atau video atau Zoom. Sampai di sini materi tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.